Amin. Ya, tadi kita mendoa bacakan 1 Petrus 2 ayat 25 bahwa kita memiliki gembala pemelihara jiwa. Ya, ungkapan gembala pemelihara jiwa ini amat sangat bermakna sekali. Kristus adalah gembala. Ini ungkapan yang sangat umum. Tetapi berapa banyak orang-orang Kristen menyadari bahwa dia adalah gembala bagi jiwa. Ya. Kenapa dia adalah gembala jiwa? Karena kita adalah jiwa-jiwa. Kita ini bukan roh. Kita adalah jiwa. Jiwa manusia itu adalah personanya. Ya. Diri manusia itu adalah jiwanya. Ketika Allah menciptakan manusia, dia menghembuskan nafasnya. Ya, akhirnya manusia dikatakan menjadi jiwa yang hidup. Ya, jadi kita adalah jiwa-jiwa. Karena itu dia menjadi gembala jiwa kita. Karena itu Keluaran 1 ayat 5 mengatakan keturunan Yakub itu 70 jiwa. Ya. Juga di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan yang dibaptis itu ada 3.000 jiwa. Karena domba-domba Tuhan adalah jiwa. Nah, saudara-saudari, rencana Allah dalam ekonominya menginginkan jiwa-jiwa. Jiwa yang seperti apa yang Allah inginkan? Yang dia ciptakan, sasarannya itu jiwa yang seperti apa yang ingin Allah dapatkan. Ya, jiwa itu adalah jiwa yang segambar dan serupa dengan Allah. Ya, itulah keinginan Allah. Allah ingin mendapatkan jiwa-jiwa yang mengekspresikan Allah. Allah ingin diekspresikan melalui jiwa manusia. Karena itu Allah menciptakan jiwa. Ya. Tetapi karena kejatuhan, jiwa kita, orang-orang pilihannya menjadi rumit, menjadi penuh dengan masalah. Ya, sehingga Allah harus melakukan penyelamatan jiwa. Ya, langkah yang Allah tempuh adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Allah sendiri harus dilahirkan sebagai manusia yang memiliki hayat jiwa. Melalui inkarnasi, Allah
menghasilkan satu jiwa yang sepenuhnya sesuai dengan rencana Allah, yaitu jiwa yang mengekspresikan Allah. Ya. Satu jiwa ini adalah satu jiwa manusia yang bernama Yesus. Ya, jiwa Yesus mengekspresikan Allah. Ini langkah awal Allah untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ya. Allah berinkarnasi, menghasilkan satu manusia yang bernama Yesus, yang memiliki jiwa yang sesuai dengan rencana Allah, jiwa yang mengekspresikan Allah, dan jiwa yang segambar dan serupa dengan Allah. Karena jiwa ini berbaur dengan diri Allah sendiri. Inilah langkah yang Allah tempuh melalui inkarnasinya. Nah, kemudian satu jiwa yang sesuai dengan kehendak hati Allah itu harus direproduksi, saudara-saudari. Allah ingin mereproduksi satu jiwa ini menjadi banyak jiwa-jiwa yang mengekspresikan Allah. Maka langkah berikutnya adalah Allah yang telah memiliki hayat jiwa ini. Kita sering menyebutnya dengan keinsanian. Keinsanian ini ada di dalam hayat jiwa Tuhan Yesus. Ya, Allah yang telah memiliki hayat jiwa ini ya menempuh satu jalan kematian, kebangkitan, dan menjadi roh. Ya, di dalam roh ini dia tetap memiliki keinsanian ya yang cocok dengan jiwa-jiwa manusia yang akan dia reproduksi menjadi jiwa-jiwa seperti yang dimiliki Yesus ya. Jadi inilah makna gembala jiwa, saudara-saudari. Berapa banyak ya orang-orang yang mengakui bahwa dirinya adalah gembala jemaat Tuhan, menyadari perkara ini, bahwa Allah hari ini sedang menggembalakan jiwa, bukan hanya mengatur manusia, bukan hanya menggembalakan manusia, tetapi harus jelas bahwa yang digembalakan adalah jiwa. Ya, menggembalakan jiwa-jiwa. Nah, Allah adalah Allah yang sangat yang ilahi. Bagaimana Allah bisa menggembalakan jiwa manusia? Ya tadi melalui 3 langkah tadi ya. Inkarnasi, ketersalipan untuk penebusan. Ya, setelah ditebus, kemudian melalui kebangkitan, melahirkan kita kembali. Ya, melalui proses-proses ini, manusia Yesus yang ilahi ini sepenuhnya bersyarat untuk menggembalakan jiwa kita. Ya, gembala kita adalah seorang manusia. Ya, manusia yang ilahi. Sehingga kita manusia-manusia
bisa mengikuti jejak gembala kita. Kalau gembala kita adalah Allah, mana mungkin kita bisa mengikuti jejaknya. Tetapi haleluya, gembala kita adalah manusia yang ilahi. Sehingga kita yang telah dilahir ulangkan memiliki keilahian juga di dalam kita. Kita bisa mengikuti jejak manusia Allah ini. Ya, melalui langkah inkarnasi, ketersaliban dan kebangkitan, manusia Yesus yang ilahi ini sangat cocok untuk menjadi gembala kita. Ya, ia bukan hanya Allah tetapi juga manusia. Dia bukan hanya ilahi tetapi juga insani. Kita yang dilahirkan ulang bukan hanya insani tetapi juga telah menjadi ilahi. Ya, pertama-tama di dalam roh kita. Ya, kita memiliki keilahian tetapi bukan kealahan, ya. Punya sifat ilahi. Sehingga kita bisa mengikuti sang gembala kita yang ilahi insani itu. Ya, dalam kebangkitan hari ini, gembala kita adalah roh, saudara-saudari. Hari ini, gembala kita adalah roh. Ya, 2 Korintus 3 ayat 17. Ingat, gembala kita adalah roh, saudara-saudari. Mengatakan Tuhan Yesus adalah gembala kita, itu memang tepat. Tetapi nggak jelas. Tetapi kalau kita mengatakan hari ini gembala kita adalah roh, nah ini baru real. Ya. Dan roh ini berbaur dengan roh kita. Bagi bangsa-bangsa, orang-orang yang bukan pilihan, ya dia adalah gembala tapi di surga. Hari ini walaupun orang-orang itu tidak dilahirkan kembali, ya gembala mereka adalah Tuhan sebetulnya. Tuhanlah yang mengatur situasi dunia ini. Ya, bagi mereka orang-orang non-pilihan, Tuhan adalah gembala di surga walaupun mereka tidak menyadarinya. Tetapi bagi kita, gembala kita hari ini adalah roh yang tinggal di dalam roh kita, saudara-saudari. Nah, pekerjaan gembala ini apa? Pekerjaan gembala ini adalah melaksanakan satu proses reproduksi. Ya, agar jiwa-jiwa kita dapat mengekspresikan Allah. Karena itu dia sangat memperhatikan jiwa kita. Ya, dia sebagai penilik memperhatikan jiwa kita. Ya, saudara-saudari, sebenarnya ya gembala itu hanya ada satu, yaitu gembala agung. Ibrani 13 ayat 20 dikatakan gembala agung segala domba. Artinya gembala ini benar-benar menggembalakan dombanya satu persatu. Semua dombanya itu langsung digembalakan oleh gembala ini. Ya, di mana? Di dalam roh kaum beriman. Tanpa kecuali semua kaum beriman. Ya, segala domba, kata Ibrani 13 ayat 20. Itu digembalakan oleh gembala agung ini. Ya. Oh Tuhan Yesus. Sebab
gembala-gembala yang tidak tinggal di dalam roh manusia, itu sebetulnya tidak mampu menggembalakan jiwa manusia. Ya, hanya gembala yang tinggal di dalam roh manusia yang mampu menggembalakan jiwa manusia, yang mampu mengubah jiwa-jiwa yang alamiah menjadi rohani, mengekspresikan Allah. Ya, karena jiwa manusia itu sangat rumit. Tidak ada yang mampu sebetulnya menggembalakan jiwa manusia itu. Hanya gembala yang tinggal di dalam roh manusia saja yang mampu menggembalakan jiwa manusia. Tetapi faktanya kita diperintahkan untuk menggembalakan domba-domba Allah. Ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa menggembalakan domba-domba Allah kalau kita sendiri digembalakan di dalam roh kita? Hanya gembala-gembala yang digembalakan di dalam rohnya oleh gembala agung kita yang bersyarat menggembalakan domba-domba Tuhan. Ya. Jadi sebetulnya semua domba digembalakan oleh Tuhan di dalam roh kita. Hanya saudara-saudari di depan yang giat melatih roh akhirnya mampu menggembalakan, karena gembala-gembala yang sedemikian itu menggembalakan domba bukan secara langsung, ya, melainkan melatih domba-domba Tuhan agar menggunakan roh mereka. Jadi prinsipnya adalah gembala tuh hanya ada satu sebetulnya, yaitu Tuhan Yesus sebagai roh di dalam roh kaum beriman. Gak ada sebetulnya gembala-gembala domba yang menggembalakan domba-domba Tuhan secara langsung. Gak ada. Hanya Tuhan yang secara langsung menggembalakan domba-domba. Jadi untuk melaksanakan perintah Tuhan bahwa kita harus menggembalakan domba-domba, ya, kita menggembalakan domba-domba tidak secara langsung, melainkan melatih domba-domba Tuhan menggunakan roh mereka. Inilah gembala yang tepat. Seorang gembala yang tepat itu tidak secara langsung menggembalakan kaum saleh. Seorang gembala yang tepat itu menggembalakan kaum saleh dengan cara melatih kaum saleh menggunakan roh mereka. Sehingga setiap domba-domba Tuhan digembalakan secara langsung oleh Tuhan. Inilah gembala yang tepat, saudara-saudari. Ya, kita sendiri sebagai saudara-saudari yang mungkin sudah lama dalam hidup gereja, merawat kaum saleh, menggembalakan kaum saleh, kita sendiri kadang-kadang sering lemah. Ya. Saya sendiri juga sering lemah, butuh digembalakan. Ya. Ketika saya lemah, saya membutuhkan persekutuan. Ketika saya bersekutu dengan saudara-saudari, saya digembalakan. Ya. Kemarin seharian saya lemah, saudara-saudari. Saya banyak mengalami tuduhan-tuduhan di dalam hati nurani, menyiksa saya. Saya membutuhkan persekutuan.
Ya, malam harinya, tadi malam, Rabu malam ada persekutuan dengan saudara-saudari. Oh, saya digembalakan di sana. Hari ini saya bangun dengan berat sebetulnya. Ya. Tetapi karena penggembalaan tadi malam, saya ingat saya kembali melatih roh, Tuhan menggembalakan saya pagi ini. Saudara-saudari, gembala kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita digembalakan langsung oleh Dia. Kita sendiri adalah gembala-gembala yang menggembalakan kaum saleh tidak secara langsung, melainkan melatih saudara-saudari kaum saleh menggunakan roh mereka, mengajak mereka bersekutu, mengajak mereka menyeru nama Tuhan, agar roh mereka hidup dibangkitkan, sehingga Tuhan bisa menggembalakan mereka secara langsung. Inilah ya gembala yang tepat menurut hasrat hati Tuhan. Ya. Tetapi walaupun kita telah melatih roh, kita sendiri menggembalakan, kita mungkin lebih rajin melatih roh dibandingkan saudara-saudari yang kita gembalakan. Tetapi karena jiwa kita memang rumit, saudara-saudari, ya, sehingga kita pasti mengalami, walaupun kita berusaha berpaling ke dalam roh, menyeru nama Tuhan, berdoa, kita mengalami segala masalah nggak langsung beres. Ya. Di dalam jiwa kita tetap masih ada problem. Sulit kita merasa tenang, merasa nyaman. Kita mungkin mengalami ketenangan itu, tetapi tidak lama kembali jiwa kita rumit. Jiwa kita begitu penuh masalah. Ya, inilah saudara-saudari kebutuhan kita. Kebutuhan kita adalah setiap saat, setiap menit, setiap jam terus digembalakan oleh gembala jiwa kita. Ketika Anda sedang lemah, masalah banyak di dalam jiwa, ya, sebetulnya masalah itu letaknya di dalam jiwa. Walaupun tubuh Anda ada masalah, ya, tetapi kalau jiwa Anda beres, nggak ada masalah dengan tubuh yang bermasalah itu. Kita tetap tenang, kita tetap bisa menikmati Tuhan, jiwa kita sejahtera. Ya, semuanya itu membutuhkan Kristus menggembalakan kita. Ya, memang Kristus itu menggembalakan kita itu di dalam roh, saudara-saudari. Tetapi kadang-kadang, ya, ketika kita sedang sendirian, kita mengalami kesulitan untuk mengalami penggembalaan Tuhan di dalam roh. Saat itulah kita membutuhkan saudara-saudari. Saat itulah kita butuh cari persekutuan. Di sanalah kita digembalakan. Ya, ketika kita bersama saudara-saudari, kita dikuatkan. Kita berdoa bersama, menyeru nama Tuhan bersama. Coba saudara-saudari buktikan saja. Ya, tadinya kita merasa sulit sekali mengalami penggembalaan Tuhan di dalam roh. Tetapi sangat mudah ketika kita mencari persekutuan. Jadi inilah perkara penggembalaan Tuhan di dalam roh. Ya, penggembalaan Tuhan di dalam roh sering kali terjadi ketika kita bersekutu. Ketika kita bersekutu dengan saudara-saudari. Ketika kita menempuh hidup gereja. Ya, kita akan mengalami penggembalaan Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 23 tadi, ayat yang kita doa bacakan, Dia menyegarkan jiwaku. Ya.
Kata menyegarkan jiwa itu menurut teks aslinya tuh membawa kita pulang, membawa kita kembali. Membawa kita kembali kemana? Tuhan tidak menggembalakan kita di sembarang tempat. Ya, bagi domba-dombanya, ya, yang dilahirkan kembali, Tuhan tidak menggembalakan kita di segala tempat. Tuhan menggembalakan kita itu di dalam kawanan domba. Ya. Kalau ada satu domba tidak ada di dalam kawanan, maka domba itu tidak tergembalakan dengan baik. Ya. Sehingga Tuhan harus mencari domba yang sesat itu, membawa kembali ke dalam kawanan. Saudara-saudari, di dalam Alkitab, kawanan domba itu pasti mengacu kepada gereja. Ya, gereja di sini bukan denominasi yang terpecah belah. Gereja di sini adalah gereja yang berada dalam tumpuan yang tepat. Ya, yang benar-benar ada dalam satu kawanan. Ya, satu kawanan ini memang gereja yang universal. Tetapi gereja yang universal ini dipraktekkan dalam satu tumpuan yang tepat. Tumpuan yang sesuai dengan Alkitab. Tumpuan lokalitas. Oleh karena itu kita adalah gereja-gereja lokal. Kita adalah kawanan-kawanan domba. Sebetulnya hanya kawanan, tidak ada banyak kawanan. Ya, kita hanya ada satu kawanan. Ya, kita dibawa dalam penghidupan gereja. Tuhan tidak menggembalakan domba-dombanya di sembarang tempat. Kalaupun Tuhan ingin menggembalakan beberapa dombanya yang sekarang sedang tercerai belai, pasti Tuhan akan membawa dia ke dalam kawanan. Di dalam kawanan domba baru ada penggembalaan yang tepat. Itulah mengapa ada banyak orang-orang Kristen ya baru mengenal perkara roh manusia. Ya, dalam pengalaman mengalami gembala di dalam roh mereka, itu hanya setelah mereka berpaling ke dalam pemulihan Tuhan. Sebelum orang-orang berpaling ke dalam pemulihan Tuhan, sangat sulit menerima wahyu tentang roh manusia. Sangat sulit bagi orang-orang Kristen menerima wahyu tentang roh perbauran. Bagaimana gembala itu tinggal di dalam roh. Bagaimana gembala itu menggembalakan jiwa dari dalam roh. Itu semua adalah wahyu rahasia. Menurut pengalaman kita baru mengenal perkara-perkara ini hanya ketika kita balik ke kawanan. Gitu. Jadi inilah ya penggembalaan Tuhan. Penggembalaan Tuhan itu di dalam roh memang. Tetapi dalam pengalaman kita mengalami suplai gembala kita di dalam roh secara limpah hanya ketika kita ada dalam kawanan, ya, ada dalam penghidupan gereja. Ya, saudara-saudari, oh Tuhan Yesus. Kemudian tadi saya menjelaskan kata menyegarkan itu berarti membawa pulang, membawa kita kembali pulang ke dalam kawanan. Ya, kata menyegarkan juga bisa berarti mentransformasi. Ya. Mentransformasi jiwa kita. Membuat apa? Membuat kita bisa memenuhi tuntutan keadilan, ya, permintaan dari Tuhan terhadap domba-dombanya itu sangat ketat,
saudara-saudari. Sangat ketat. Saya sendiri sering merasa, Tuhan Yesus ampuni saya. Sering saya berbicara terlalu keras. Ya, padahal saya sendiri sama dengan saudara-saudari. Sering jatuh dan sering gagal. Tuhan ampuni saya. Saya seringkali berbicara terlalu keras. Saya takut melukai saudara-saudari. Tuhan tolong gembalakan saya. Jangan sampai perkataan-perkataan ini berasal dari opini dan alamiah. Tetapi saya diingatkan kembali bahwa memang permintaan Tuhan itu sangat ketat. Ya. Menurut tuntutan keadil benarannya. Saudara-saudari, orang-orang Kristen, apakah orang-orang Kristen yang sejati? Orang-orang Kristen yang telah dilahirkan kembali itu berada di dalam kelompok manusia yang tertinggi, kelas yang tertinggi di antara semua manusia di bumi ini. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang berada di dalam kelas tertinggi, saudara-saudari. Baik secara etika, baik secara moralitas, ya. Orang-orang Kristen itu ada di tingkat yang tertinggi. Kita seringkali membicarakan perkara etika dan moralitas secara negatif. Tetapi secara positifnya, ya, kita ini orang-orang yang memang harus memiliki etika dan moral, ya, di kelas yang tertinggi. Jauh di atas orang-orang baik yang terbaik sekalipun. Karena tuntutan keadil benarannya itu sangat ketat dan sangat tinggi. Ya, bagi kita dosa itu bukan perbuatan. Dosa itu baru ada pemikiran di batin, itu sudah dosa. Bukan perbuatan yang di luar. Ya, orang-orang tidak dapat menilai kita. Ya, tetapi Allah menilai kita menurut kondisi batin kita, kondisi jiwa kita. Jikalau ada pikiran-pikiran yang kotor di jiwamu, ya, itu gembala kita tuh menilik jiwa kita. Sampai sedemikian, saudara-saudari, tuntutannya. Tuntutan etika dan moralitas di dalam kebudayaan manusia alamiah nggak sampai ke sana. Yang penting jangan berbuat, jangan kelihatan, sudah kamu orang baik. Tetapi Allah sebagai gembala jiwa, penilik jiwa, itu memperhatikan jiwa. Ya. Ada pikiran yang kotor, ada emosi yang berdosa. Itu semua dituntut agar kita menjadi tepat di dalam jiwa kita. Ya. Ini adalah permintaan yang sangat ketat, saudara-saudari. Jalan yang harus kita tempuh itu jalan kebenaran. Ya, Roma 8 ayat 4 itu berkata tuntutan hukum Taurat, saudara-saudari. Bukan hukum Taurat perjanjian lama yang lebih rendah daripada perjanjian baru, tetapi tuntutan hukum perjanjian baru. Ya, di mana bukan hanya perbuatan yang di luar, tapi motivasi yang di dalam itu sudah menjadi dosa di hadapan Allah. Jadi menggenapi tuntutan hukum Taurat, Roma 8 ayat 4. Inilah tuntutan keadil benaran. Ya, Tuhan menginginkan jiwa kita memiliki satu tingkat kebenaran yang sedemikian. Kita dituntut menjadi seimbang dalam pikiran, dalam emosi, dan tekad kita. Menjadi manusia yang tepat di dalam pikiran,
emosi dan tekad. Wow, ini satu tuntutan yang sangat tinggi. Ya, gembala kita menilik jiwa kita. Tidak ada seorang gembala yang mampu menilik jiwa kita. Paling-paling ya gembala-gembala yang bukan Tuhan Yesus hanya bisa melihat kita dari luar. Tetapi gembala kita, Tuhan Yesus, melihat kita dari dalam. Dari dalam roh dia melihat kondisi pikiran kita, kondisi emosi kita, kondisi tekad kita. Mungkin orang-orang gak tahu, tetapi kadang-kadang walaupun orang-orang gak tahu, ya ada masalah di dalam jiwa kita, kita tetap merasa tidak tenang. Ya, walaupun orang-orang gak tahu, kenapa kita merasa tidak tenang? Karena ada gembala di dalam roh yang menilik jiwa kita, terus menggembalakan kita, sehingga kita menjadi tepat dan menjadi benar. Ya, bukan hanya benar terhadap Allah, tapi juga benar terhadap orang-orang. Bukan hanya benar terhadap orang-orang, tapi juga terhadap perkara-perkara, terhadap benda-benda. Tepat gitu. Sikap kita tepat gitu. Bahkan terhadap keluarga sendiri. Ya, suami, istri, anak-anak. Sikap kita tidak menyalahi Allah. Kita tetap memegang urutan yang tepat. Bahwa Allah lah di dalam Kristus segala sesuatu. Ya, jangan khawatir. Jangan khawatir kita menjadi orang tua yang tidak tepat karena kita mengutamakan Allah. Jangan khawatir kita menjadi istri yang tidak tepat karena kita lebih mengutamakan Kristus. Jangan khawatir menjadi suami yang tidak tepat, yang tidak bertanggung jawab, gara-gara meninggikan Tuhan Yesus di atas semuanya. Jangan khawatir. Ya. Jangan berkata, ya kan saya punya keluarga. Keluarga saya juga harus saya perhatikan. Ya memang kedengarannya seperti benar itu. Ya, tetapi kalau Anda khawatir keluarga Anda terbengkalai, keluarga Anda tidak terdidik, keluarga Anda tidak terpelihara gara-gara Anda meninggikan Kristus di atas segalanya. Oh, itu satu kondisi yang alamiah. Oh, saudara-saudari, inilah permintaan Tuhan yang ketat. Ya, bahkan kita seringkali ditertawakan. Ya, ketika kita membicarakan bahwa gaya rambut kita harus tepat. Ketika kita membeli baju, sikap kita harus tepat. Ketika kita memilih sepasang sepatu, sikap kita harus tepat. Ya, kita seringkali ditertawakan. Kenapa? Karena memang sangat tinggi. Bagi mereka itu lebay. Gitu. Bagi mereka itu terlalu berlebihan gitu. Tetapi orang Kristen itu ada di dalam kelas yang tertinggi di antara semua kelompok manusia. Ya, sehingga begitu ketatnya. Ya. Karena itulah gembala itu pasti memegang tongkat, saudara-saudari. Ketika dia menggembalakan domba-dombanya. Ya, kita itu punya kecenderungan menyimpang, ya, sehingga gembala kita akan mengacungkan tongkatnya. Ya, ada domba-domba yang melihat tongkat yang teracung segera kembali ke kawanan. Ada yang bandel, ya bukan hanya teracung, langsung ya dipukulkan ke si domba itu. Ya, inilah gembala kita. Kalau dia tidak bisa menggembalakan kita dari dalam roh, dia akan membangkitkan situasi di luar kita. Ya, ada tongkatnya yang memukul kita. Semuanya itu adalah penggembalaan Tuhan atas kita, saudara-saudari. Sampai seluruh tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam diri kita. Ya, Roma 8 ayat 4. Jadi saudara-saudari, kita bersyukur memiliki gembala yang sedemikian. Kita harus kembali ke dalam roh senantiasa, karena di sanalah gembala kita berada.
Kita yang menggembalakan saudara-saudari wajib mengajak saudara-saudari yang kita gembalakan untuk melatih roh mereka, menggunakan roh mereka. Ya, sungguh amat disayangkan di tengah-tengah kita, gereja-gereja lokal dalam pemulihan Tuhan, istilah kembali ke dalam roh tuh hanya jadi slogan saja. Ya, hanya di mulut saja, tetapi tidak sungguh-sungguh berlatih kembali ke dalam roh. Kalau kita ingin menggembalakan kaum saleh, kita sendiri harus menjadi orang yang paling rajin kembali ke dalam roh, melatih roh. Dan akhirnya kita bisa memimpin saudara-saudari menggunakan roh mereka. Ya, sehingga sang gembala jiwa kita bisa menggembalakan semua saudara-saudari dari dalam roh mereka. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang saudara-saudari berbagi nikmat ya. Saya izin mute. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, sekarang gantinya kita semua, Tuhan, yang ada kenikmatan terjamah oleh persekutuan saudara Diki ya, kita bisa sharing. Oh Tuhan Yesus, amin. Silahkan saudara-saudari, amin. Ada saudara Agus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Silahkan, amin. Ada saudari Kasia, amin. Oh Tuhan Yesus. Saudari Leni Dasuki, puji Tuhan ya saudari. Saya mengucap syukur kepada Tuhan ya, melalui persekutuan pagi hari ini menguatkan saya. Oh Tuhan Yesus, nampak betapa Kristus sang gembala jiwa kita itu sangat memperhatikan batin kita. Oh Tuhan, memperhatikan, memelihara, dan juga menyegarkan jiwa kita. Oh Tuhan Yesus, kita memiliki gembala yang al-muhid demikian di dalam diri kita. Karena jiwa kita itu rumit ya saudara-saudari, sungguh kita memerlukan Kristus sebagai hayat di dalam diri kita. Dia persona yang hidup di dalam kita, terus memimpin kita, membawa kita menempuh penghidupan dalam keadil benarannya. Oh Tuhan, menyinggung keadil benaran ini, sungguh tuntutan Allah itu tinggi ya terhadap kita umat pilihannya. Oh Tuhan Yesus, sungguh melalui roh kita ya, Allah bersemayam di dalam roh kita. Oh Tuhan Yesus, Dia menilik kita, Dia merawat batin kita. Syukur kepada Tuhan, melalui perkara ini kita perlu senantiasa kembali ke dalam roh. Amin. Melatih roh dengan sungguh-sungguh. Tadi ketika saudara kita mengatakan sebagai slogan ya, oh Tuhan Yesus, Tuhan mohon ampuni saya. Biarlah berpaling ke dalam roh, melatih roh bukan menjadi slogan, tapi benar-benar menjadi realitas dalam penghidupan kita. Sungguh-sungguh, oh kata sungguh-sungguh ini sangat menguatkan saya. Oh Tuhan, sungguh-sungguh melatih roh kita terus bersama Tuhan. Amin. Kita menempuh penghidupan di bawah penggembalaannya yang ajaib. Mulia bagi Tuhan. Amin. Silakan saudara-saudari. Amin. Masih banyak waktu. Masih 10 menit saudari, silakan. Amin. Ya, kalau kita simak Amin. Manusia di hadapan Tuhan itu intinya adalah sorotan dari Tuhan adalah kepada aspek jiwa kita ya. Karena ya seperti yang sudah dibagikan pada bagian firman pada pagi hari ini di dalam FKKP juga, bahwa jiwa
manusia ini sesuatu yang memang sangat rumit ya. Tapi kita bersyukur kepada setiap orang-orang yang terpilih, kaum beriman. Kita memiliki satu gembala yang adalah pemelihara jiwa ya, yang akan selalu menuntun jiwa kita. Namun kesemuanya itu membutuhkan proaktif daripada diri kita ya, untuk datang kepada Sang Gembala, lalu memberi diri kita, mematikan hayat alamiah jiwa kita, dan memberi jalan kepada Sang Gembala untuk mengendalikan kita. Ya, permasalahan inti daripada kehidupan kita, keseharian kita ada pada titik ini ya. Kerumitan jiwa oleh karena memang jiwa kita ini sebetulnya sangat ditarik-tarik oleh kejatuhan manusia ya, yang cenderung membawa pikiran dan diri kita, jiwa kita itu kepada pikiran daging yang berasal daripada kejatuhan. Namun bersyukur kepada setiap kita yang telah dilahirkan kembali ya, Sang Gembala tinggal di dalam roh kita, bersatu dengan roh kita. Namun agar kita memang bisa memiliki satu kehidupan jiwani yang berkenan kepadanya, memang kita harus memberi jiwa kita dikosongkan dan untuk diisi oleh Dia, sehingga Dia leluasa menggarap jiwa kita dan kita bisa mengekspresikan Sang Gembala di dalam langkah-langkah kehidupan kita ya. Dan ini memang yang tadi disebutkan oleh saudara Ki juga, bahwa perkataan melatih roh itu sudah terlalu sering dibicarakan ya, sudah hal yang bukan umum bagi ya. Tapi di atas semuanya, untuk perkara jiwa kita ini boleh menjalankan satu kehidupan yang menyukakan hati Tuhan, yang berkenan kepadanya, memang perlu dengan melatih roh kita, sehingga seperti yang juga dibagikan oleh di KKP pada bagian poin B ya, 2B, Romawi 2B pada hari ini ya. Dia sebagai gembala kita yang otomatis itu, Kristus merawat kita dari dalam roh kita. Lalu di dalam poin 2-nya dijelaskan pengembalaannya dimulai dari roh kita dan menyebar ke setiap bagian jiwa kita. Dan di poin nomor 3 dikatakan bahwa dari roh kita Kristus mencapai semua bagian jiwa kita dan merawat kita dengan cara yang lembut, organik dan Amin, puji Tuhan. Terima kasih saudara. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih saudara. Amin. Silahkan saudara-saudari yang lain. Saudari Ning. Amin. Ya, puji Tuhan, saudari, mengenai jiwa ya. Dan saya melihat kita bisa melihat di Kejadian 2 ayat 7. Jiwa ini terbentuk di dalam diri manusia ketika Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah, kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup atau jiwa yang hidup. Dan memang Allah menciptakan manusia dengan jiwa supaya Allah bisa
menjadi persona di dalam manusia. Jiwa yang hidup yang dibentuk dari hembusan nafas Allah ini adalah jiwa manusia itu sendiri, di mana Allah bisa memberikan kehendak bebasnya kepada manusia untuk manusia ini memiliki personanya sendiri, kehendaknya sendiri, jiwanya sendiri. Oh Tuhan Yesus, tapi di dalam ekonomi Allah ya, Allah pada akhirnya ingin mendapatkan jiwa manusia ini diduduki oleh dirinya sendiri, supaya jiwa manusia ini tidak mengekspresikan dirinya, tetapi mengekspresikan Allah. Inilah jiwa yang dikehendaki oleh Allah ya. Manusia yang diciptakan bisa sejadi segambar dan serupa dengan Allah untuk mengekspresikan Dia. Oh Tuhan Yesus, kita mengetahui inilah keinginan Allah. Tetapi karena kejatuhan manusia, jiwa manusia yang diinginkan Allah untuk mengekspresikan dirinya ini menjadi rumit karena jiwa ini sudah dirampas oleh musuh Allah ya. Oh Tuhan, untuk keinginan musuhnya. Dan ini membuat manusia itu berpaling daripada kehendak Allah, memberontak terhadap kehendak Allah, memberontak terhadap diri Allah sendiri. Oh, menjauhi Allah. Tapi puji Tuhan, di dalam keselamatan Allah, ya Dia memulihkan keadaan jiwa kita yang jatuh, yang rusak ya oleh dosa ya saudara ya. Oh Tuhan Yesus, Dia menjadi roh itu ya, Dia di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 Dia menjadi roh pemberi hayat di dalam kita, sehingga kita memiliki keilahian di dalam diri kita, yaitu di bagian roh kita. Dan di dalam roh kita inilah, melalui roh kita inilah, oleh roh inilah Allah bisa mengembalakan kita, saudara ya. Dia sebagai penilik atau yang memperhatikan keperluan jiwa kita, terutama di dalam pikiran kita, kemudian tekad dan emosi kita. Karena kerumitan dosa di dalam kita, Dia terus-menerus memperhatikan keperluan kita, saudara. Kadang sendiri dalam pengalaman saya sendiri, saya sulit untuk mengendalikan pikiran saya, emosi saya, atau tekad saya, saudara. Sulit untuk mengendalikan. Tapi puji Tuhan, melalui berpaling ke dalam roh, ya bersekutu dengan Tuhan, Dia merawat jiwa saya ya, jiwa kita semua, sehingga pikiran kita bisa dikendalikan, tekad emosi kita juga bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri, oleh Tuhan yang ada di dalam kita, sehingga tekad kita tidak liar, ya pikiran kita tidak liar juga ya, emosi kita juga bisa dikendalikan. Oh puji Tuhan, Dia terus-menerus merawat kita ya saudara, ketika kita berpaling ke dalam roh, sehingga perawatannya, penggembalaannya terhadap kita ini memberikan kepada kita suatu perasaan juga untuk menggembalakan orang lain ya saudara, setelah kita mendapatkan perawatan ya. Ini saya rasa ini wajar ya, ini normalnya ketika kita mendapatkan perawatan Tuhan, kita juga ada hati untuk merawat orang lain. Jadi Dia sebagai gembala itu memproduksi banyak gembala melalui penggembalaannya di dalam kita. Oh, reproduksi penggembalaan ini adalah supaya Dia sendiri menghasilkan banyak reproduksi hayat ya saudara ya. Tetapi kita juga perlu ya terus senantiasa berpaling kepada Tuhan dalam hal kita mengembalakan atau merawat orang lain, karena diri kita sendiri ini juga masih rumit ya saudari. Tadi saudara mengatakan kita sendiri masih rumit dalam mengembalakan orang pun, kita kadang kebingungan ya bagaimana mengembalakan orang dengan tepat ya, karena mengembalakan itu tidak mudah. Kita perlu belajar dari Dia yang lemah lembut ya, rendah hati ya, demikian untuk kita bisa mengembalakan orang. Jadi satu aspek kita ini adalah gembala-gembala yang perlu penggembalaan, supaya kita bisa dilahirkan menjadi gembala juga untuk mengembalakan orang lain. Keperluan kita hari ini adalah terus tinggal di dalam pengembalaan, perawatan gembala jiwa kita, saudara ya, agar kita tetap bisa Tuhan menjadi reproduksi yang penuh ya atas diri Tuhan itu sendiri, dan menghasilkan banyak reproduksi hayatnya. Amin. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Tuhan berkati saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Waktunya saudari sudah pukul 6. Mari kita berdoa. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Silahkan bebas saudara-saudari berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudara. Oh, Tuhan Yesus. Amin. ya. Tuhan Yesus. Ya. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur dan
terima kasih ya Tuhan. Amin. Kau boleh berhuni di dalam diri kami, Iya. gembala kami. Amin. Sungguh kami juga dapat membayangkan bagaimana hidup kami tanpa Iya. gembala ya Tuhan. Dan bahkan ketika gembalamu berhuni di dalam diri kami seringkali jatuh bangun dan memberontak Amin. oleh pekerjaan jiwa kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami Kau bawa ya Tuhan, Kau tuntun ya Tuhan dengan pekerjaan di dalam diri kami, Tuhan, agar kami boleh taat senantiasa kepada Engkau, setia kepada Engkau, dan mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, Tuhan, untuk mencapai tujuan daripada iman kami, itu keselamatan jiwa kami, ya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih saudara-saudarinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.